Halo, perkenalkan kami dari kelompok Part 7. Dan jadi di video kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang The Linux System, Windows 7, dan Influential Operating System. Langsung saja kita akan membahas materi yang pertama, yaitu The Linux System. Pada tujuan bab kali ini, kita akan menjelajahi sejarah sistem operasi Unix dan dari mana Linux berasal diturunkan dan prinsip-prinsip yang mendasari desain Linux. Untuk memeriksa model proses Linux dan mengilustrasikan bagaimana penjadwalan Linux memproses dan menyediakan komunikasi antar proses. Untuk melihat manajemen memori di Linux dan untuk mengeksplorasi bagaimana Linux mengimplementasikan sistem file dan mengelola perangkat input dan output. Kita masuk pada sejarah Linux. Linux terlihat dan terasa seperti sistem Unix lainnya. Memang, kompatibilitas Unix telah menjadi tujuan desain utama dari proyek Linux. Namun, Linux jauh lebih mudah dari kebanyakan sistem Unix. Perkembangannya dimulai pada tahun 1991, ketika seorang mahasiswa Universitas Finlandia, Linus Torvalds, mulai mengembangkan kernel kecil, namun mandiri untuk prosesor 8086 dan prosesor 32 bit sejati pertama dalam rangkaian CPU yang kompatibel dengan PC Intel. Pada awal pengembangannya Linux ini, kode sumber Linux tersedia secara gratis, baik tanpa biaya maupun dengan batasan distribusi yang minimal di internet. Akibatnya, sejarah Linux telah menjadi salah satu kolaborasi oleh banyak pengembang dari seluruh dunia. Hampir secara eksklusif, berhubungan melalui internet. Dari kernel awal yang sebagian mengimplementasikan subset kecil dari layanan sistem Unix, sistem Linux telah berkembang untuk menyertakan semua fungsionalitas yang diharapkan dari sistem Unix modern. Sistem Linux. Linux adalah sistem operasi open source yang dapat digunakan pada beberapa jenis perangkat, mulai dari komputer desktop hingga server dan perangkat mobile. Linux memiliki proses yang sama dengan sistem operasi lainnya, yaitu pemrosesan informasi dan eksekusi perintah. Namun, Linux memiliki beberapa keunikan dalam prosesnya. Proses Linux terdiri dari beberapa elemen penting, yaitu program atau aplikasi yang harus dijalankan, informasi tentang program seperti memori yang digunakan, identitas pengguna, dan lainnya, alat penjadwalan yang menentukan urutan eksekusi program. Selain itu, Linux juga mendukung multiproses dan multithreading, di mana beberapa proses dapat berjalan secara bersamaan di dalam sistem. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan dan memaksimalkan penggunaan CPU. Secara keseluruhan, penjadwalan Linux adalah proses yang kompleks dan terstruktur dengan baik untuk memastikan bahwa sistem berjalan secara efisien dan responsif. Kita masuk pada The Linux Kernel. Kernel Linux adalah inti dari sistem operasi Linux yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya perangkat keras, menjalankan program dan aplikasi, serta menghubungkan perangkat keras dan perangkat lunak pada sistem. Kernel Linux dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 dan sekarang telah menjadi salah satu kernel sistem operasi open source paling populer dan digunakan secara luas. Kernel Linux pertama yang dirilis ke publik adalah versi 0, tidak memiliki jaringan, hanya berjalan pada prosesor Intel yang kompatibel dan perangkat keras PC, dan memiliki dukungan driver perangkat yang sangat terbatas.
Satu-satunya berkas sistem yang didukung adalah sistem file Minix, seperti kernel Linux pertama dikembangkan silang pada platform Minix. Kernel 1.0 juga menyertakan sistem file baru yang jauh lebih baik tanpa keterbatasan sistem file Minix asli dan mendukung berbagai SCSI pengontrol untuk akses disk berkinerja tinggi. Emulasi floating point disediakan di kernel untuk pengguna yang tidak memiliki prosesor matematika. Pada titik ini, pengembangan dimulai pada aliran kernel 1.1, tetapi banyak tambalan perbaikan bug kemudian dirilis untuk 1.0. Sebuah pola diadopsi sebagai konvensi penomoran standar untuk kernel Linux. Kernel Linux membentuk inti dari proyek Linux, tetapi komponen lain membentuk sistem operasi Linux yang lengkap. Sistem utama perpustakaan Linux berasal dari proyek GNU, tetapi komunitas Linux sangat meningkatkan perpustakaan dengan mengatasi kelalaian, inefisiensi, dan bug. Komponen lain seperti compiler GNU-C sudah ada kualitas cukup tinggi untuk digunakan langsung di Linux. Sistem Linux secara keseluruhan dikelola oleh jaringan yang longgar, pengembang berkolaborasi melalui internet dengan kelompok kecil atau individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas komponen tertentu. Sejumlah kecil situs arsip file transfer protokol internet public bertindak sebagai repositori standar de facto untuk komponen ini. Manajemen memori Linux. Proses mengelola memori sistem dan memori aplikasi di dalam sistem operasi Linux. Linux menggunakan model manajemen memori virtual, di mana setiap program dijalankan dengan lingkungan virtual yang terisolasi satu sama lain. Hal ini memungkinkan sistem operasi untuk mengalokasikan memori secara efisien dan menjaga keamanan sistem dari serangan virus dan malware. Beberapa aspek penting dari manajemen memori di Linux yaitu pegging, swapping, kernel memory, user memory, dan fragmentation. Kita lanjut pada materi sistem file. Linux mempertahankan model sistem file standar Unix. Di Unix, file tidak memiliki atau menjadi objek yang disimpan di disk atau diambil melalui jaringan dari file jarak jauh peladen. Sebaliknya, file Unix dapat berupa apa saja yang mampu menangani input atau output dari aliran data. Driver perangkat dapat muncul sebagai file, dan saluran komunikasi antar proses atau koneksi jaringan juga terlihat seperti file ke pengguna. Kernel Linux menangani semua jenis file ini dengan menyembunyikan detail implementasi dari setiap jenis file tunggal di balik lapisan perangkat lunak, File Virtual System atau VFS. Di sini, pertama-tama kita membahas sistem file virtual dan kemudian membahas sistem file Linux standar atau ext3, dan selanjutnya sistem file proses Linux. Fleksibilitas VFS Linux memungkinkan kita untuk menerapkan sistem file yang tidak menyimpan data secara terus-menerus sama, melainkan menyediakan antarmuka ke beberapa lainnya atau fungsionalitas. Sistem file proses Linux yang dikenal sebagai sistem file /proc adalah contoh sistem file yang isinya sebenarnya tidak disimpan dimanapun, tetapi dihitung sesuai permintaan input atau output file pengguna.
Selanjutnya, input dan output. Bagi pengguna, sistem input atau output di Linux terlihat sangat mirip di sistem Unix manapun. Artinya, sejauh mungkin, semua driver perangkat muncul sebagai file normal. Pengguna dapat membuka saluran akses ke perangkat dengan cara yang sama seperti mereka membuka file lain, atau perangkat dapat muncul sebagai objek dalam sistem file. Sistem administrator dapat membuka file khusus dalam sistem file yang berisi referensi ke driver perangkat tertentu. Dan pengguna yang membuka file seperti itu akan dapat membaca dari dan ditulis ke perangkat yang dirujuk. Dengan menggunakan perlindungan file normal system yang menentukan siapa yang dapat mengakses file mana, administrator dapat mengatur izin akses untuk setiap perangkat. Linux membagi perangkat menjadi 3 kelas, yaitu perangkat blok, perangkat karakter, dan perangkat jaringan. Kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu Windows 7. Dan pada bab ini, kita memiliki tujuan, yaitu yang pertama, untuk menjelajahi prinsip-prinsip yang mendasari desain Windows 7 dan komponen spesifik dari sistem, dan untuk memberikan pembahasan mendetail tentang sistem file Windows 7, dan untuk mengilustrasikan protokol jaringan yang didukung di Windows 7, untuk menggambarkan antarmuka yang tersedia di Windows 7 untuk pemrogram sistem dan aplikasi, dan yang terakhir adalah untuk menjelaskan algoritma penting yang diimplementasikan dengan Windows 7. Selanjutnya, kita masuk pada sejarah singkat Windows 7. Windows 7 adalah sistem operasi komputer yang dikembangkan oleh Microsoft dan dirilis pada tahun 2009. Windows 7 adalah penerus dari Windows Vista dan merupakan sistem operasi yang sangat populer di kalangan pengguna komputer. Windows 7 diluncurkan pada tanggal 22 Oktober tahun 2009 setelah hampir 3 tahun dalam pengembangan. Windows 7 dikembangkan dengan fokus pada peningkatan kinerja dan keamanan serta pengembangan antarmuka pengguna yang lebih baik dan lebih mudah digunakan. Windows 7 menawarkan sejumlah fitur baru, termasuk fitur aero yang lebih baik, dukungan untuk perangkat keras baru seperti touchscreen dan solid state drive, dan fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengorganisir jendela secara lebih efektif. Windows 7 juga dilengkapi dengan Windows Media Center, sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk menonton dan merekam TV, serta memutar DVD dan file media lainnya. Selain itu, Windows 7 juga menawarkan fitur jaringan yang lebih baik dan lebih aman, serta dukungan untuk teknologi virtualisasi. Selanjutnya, kita masuk pada prinsip desain Windows 7. Prinsip desain sasaran dan desain Microsoft untuk Windows mencakup keamanan, keandalan Windows dan kompatibilitas aplikasi, kinerja tinggi, ekstensibilitas, portabilitas, dan dukungan internasional. Beberapa tujuan tambahan yaitu efisiensi, energi, dan dukungan perangkat dinamis. Selanjutnya ada komponen sistem Windows 7. Yang pertama ada kernel, kedua antarmuka pengguna, yang ketiga layanan dan proses, yang keempat file system, yang kelima device manager, yang keenam Windows Update, yang ketujuh Windows Firewall, yang ke-8 Windows Task Manager. Layanan terminal dan peralihan pengguna yang cepat. Windows mendukung berbasis konsol yang berinteraksi dengan pengguna melalui keyboard, mouse, dan layar. Sebagian besar sistem juga mendukung audio dan video. Windows 7 menambahkan dukungan untuk perangkat keras multisentuh,
memungkinkan pengguna untuk memasukkan data dengan menyentuh layar dan membuat gerakan dengan satu jari atau lebih. Windows memungkinkan beberapa sesi ada pada saat yang sama di satu mesin. File System Windows 7. Windows 7 menggunakan file system NTFS, New Technology File System. Sebagai file system utama, NTFS adalah file system yang dikembangkan oleh Microsoft dan digunakan oleh sistem operasi Windows modern. Selain NTFS, Windows 7 juga mendukung file system FAT32 dan EXFAT. File system FAT32 digunakan untuk kompatibilitas dengan sistem operasi lama dan perangkat lain yang tidak mendukung NTFS. Sedangkan EXFAT didesain untuk perangkat portable seperti kartu SD dan drive USB. EXFAT juga mendukung partisi besar dan memiliki dukungan untuk file yang lebih besar daripada file system FAT32. Jaringan. Windows mendukung jaringan peer-to-peer dan client-server. Ini juga memiliki fasilitas untuk manajemen jaringan. Komponen jaringan di Windows menyediakan transportasi data, komunikasi antar proses, berbagi file di seluruh jaringan, dan kemampuan untuk mengirim pekerjaan cetak ke printer jarak jauh. Selanjutnya kita masuk ke topik Influential Operating System. Tujuan bab untuk menjelaskan bagaimana fitur sistem operasi bermigrasi dari waktu ke waktu dari sistem komputer yang besar ke yang lebih kecil. Kedua, untuk membahas fitur dari beberapa sistem operasi yang penting secara historis. Fitur migrasi salah satu alasan untuk mempelajari arsitektur awal dan sistem operasi adalah bahwa fitur yang pernah berjalan hanya pada sistem besar akhirnya dapat masuk ke sistem yang sangat kecil. Memang, pemeriksaan sistem operasi untuk mainframe dan mikrokomputer menunjukkan bahwa banyak fitur yang tadinya hanya tersedia pada mainframe telah diadopsi untuk mikrokomputer. Konsep sistem operasi yang sama sesuai untuk berbagai kelas komputer, mainframe, komputer mini, komputer mikro, dan perangkat genggam. Contoh yang baik dari migrasi fitur dimulai dengan layanan informasi dan komputasi multiplex atau multika sistem operasi. Komputer awal secara fisik adalah mesin besar yang dijalankan dari konsol. Pemrograman yang juga merupakan operator sistem komputer akan menulis sebuah program dan kemudian mengoperasikan program tersebut langsung dari konsol operator. Seiring berjalannya waktu, perangkat lunak dan perangkat keras tambahan dikembangkan. Pembaca kartu, printer garis, dan pita magnetik menjadi hal biasa. Assembler, loader, dan linker dirancang untuk memudahkan tugas pemrograman. Perpustakaan fungsi umum telah dibuat. Fungsi-fungsi umum kemudian dapat disalin ke dalam program baru tanpa harus ditulis lagi. Menyediakan perangkat lunak yang dapat digunakan kembali. Contoh sistem operasi yang penting secara historis. Sistem operasi Atlas dirancang di University of Manchester di Inggris pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Banyak dari fitur dasarnya yang baru pada saat itu telah menjadi bagian standar dari sistem operasi modern. Driver perangkat adalah bagian utama dari sistem. Selain itu, panggilan sistem ditambahkan dengan serangkaian instruksi khusus yang dipanggil kode tambahan. Atlas adalah sistem operasi baca dengan spooling
memungkinkan sistem untuk menjabarkan pekerjaan sesuai dengan ketersediaan perangkat verifier seperti unit pita mengetik, membaca pita kertas, pelubang pita kertas, printer garis, membaca kartu, dan perubahan kartu. Namun fitur Atlas yang paling luar biasa adalah manajemen memorinya. Sistem operasi Macintosh dan Windows dengan munculnya 16 bit CPU, sistem operasi untuk komputer pribadi dapat menjadi lebih canggih, kaya fitur, dan bermanfaat. Itu apa? Macintosh komputer bisa dibilang komputer pertama dengan GUR dirancang untuk pengguna rumahan. Mac aslinya hanya berjalan di komputer Apple dan perlahan dilakukan oleh Microsoft Windows, dimulai dengan versi 1.0 pada tahun 1985 yang dilisensikan untuk menjalani di banyak komputer. Berbeda dari banyak perusahaan sebagai mikroprosesor CPU. Setelah berevolusi menjadi SIP 32 bit dengan fitur-fitur canggih seperti memori yang dilindungi dan peralihan koneksi. Sistem operasi ini menambahkan fitur yang sebelumnya hanya ditemukan di mainframe dan komputer mini. Seiring waktu, komputer pribadi menjadi sekuat sistem tersebut dan lebih berguna untuk banyak tujuan. Sekian video presentasi materi kami pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan yang ada pada materi yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video kami ini.